Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah kuasa yang tersembunyi. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus memulai ayat ini dengan satu ucapan syukur dan mengagungkan nama Tuhan yang memiliki kuasa. Petrus adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Dia menyerahkan hidupnya bagi Yesus, dia melayani Yesus, bahkan dia berkata kepada Yesus, "Mati bersama dengan Engkau juga aku mau." Bahkan ketika Yesus berkata, "Semua orang akan terguncang imannya karena aku," Petrus dengan tegas langsung berdiri dan berkata, "Semua boleh terguncang imannya karena Engkau, tetapi aku sekali-kali tidak." Petrus adalah seorang yang telah membuat komitmen dengan kepastian dan menyerahkan hidupnya dengan pengorbanan yang sepenuhnya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak sanggup menjalankan komitmennya sendiri. Dari pengalaman demi pengalaman yang harus dia lalui, Petrus mau berkata kepada kita bahwa jika kita sanggup dan kuat, itu bukan karena konsep pribadi kita, karena kasih yang sempurna yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tetapi jika kita sanggup bertahan, semua itu karena ada kuasa yang memelihara kita. Dan ini yang menjadi persoalan bagi Petrus. Dia telah gagal. Bukan hanya pada saat dia menyangkal Yesus, tetapi kegagalannya pada saat dia tidak dapat memanfaatkan kuasa yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah kuasa yang tersembunyi. Dan pertanyaannya adalah, tersembunyi di manakah kuasa itu? Jawabannya sangat sederhana, yaitu tersembunyi di dalam diri kita. Tersembunyi di dalam diri kita karena kita tidak sanggup memanfaatkannya. Kuasa apakah yang tersembunyi? Di dalam Markus 11 ayat 22 dan 24, di situ berkata bahwa kuasa perkataan kita tersembunyi. Kuasa yang pertama yang kita miliki adalah kuasa dalam perkataan. Kuasa perkataan harus didasari atau dimulai oleh firman Tuhan. Karena itu tidak akan ada kuasa dalam perkataan kecuali di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberikan kuasa atas perkataan kita. Karena itu apapun yang kita ucapkan dengan tidak bimbang pasti akan terjadi. Jika Tuhan memberikan kuasa di dalam perkataan kita, maka yang Tuhan inginkan melalui perkataan kita, kuasa iblis dihancurkan. Kita meraih kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, kuasa apakah yang tersembunyi? Di dalam Yohanes 20 ayat 22 sampai 23, yaitu kuasa untuk mengampuni. Sebelum Yesus bicara tentang pengampunan, dia bicara lebih dahulu tentang Roh Kudus yang diberikan. Dengan lain kata, walaupun kita mau mengampuni, kadangkala kita tidak mampu untuk mengampuni. Tetapi jika kita ada di dalam Kristus, maka kita tahu setelah Roh Kudus diberikan, maka firman Tuhan memberikan jaminan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada,
maka dosanya tetap ada. Ini berarti orang yang hidup di dalam Kristus bukan hanya surga yang diberikan kepada kita, tetapi juga kuasa untuk mengampuni. Dan yang ketiga, kuasa apakah yang tersembunyi dalam diri kita? Yaitu di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18, yaitu bicara kuasa untuk mengerjakan mujizat. Betapa bodohnya kita selama ini, saudaraku. Kita percaya Yesus, kita memiliki kuasa, tetapi kita membiarkan kuasa itu tersembunyi di dalam diri kita. Sementara ada janji di balik kuasa yang kita miliki, dan itu adalah hak kita. Di dalam tangan kita ada kuasa yang Tuhan berikan, tetapi seringkali kita tidak percaya. Kita tahu bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal, dan itu lebih dari sekedar hidup kita. Sehingga bukan hanya hidup yang Tuhan berikan, tetapi kuasa juga Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Maka jangan hanya kita harapkan mujizat, tetapi kita juga harus berani bertindak untuk merebut mujizat itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk membuat kita sombong, tetapi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjadi berkat dan menjadi saksinya, sehingga sebagaimana Daud berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Allah yang kami sembah ialah Allah yang menyelamatkan dan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Engkau sudah memberikan kuasa kepada setiap kami orang percaya, dan kami memiliki kuasa yang Tuhan berikan itu. Tetapi seringkali kami menyembunyikan kuasa yang ada dalam diri kami, dan olehnya Tuhan pagi hari ini kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menyatakan kepada setiap kami, memberikan kepada kami kuasa, keberanian, untuk kami mempergunakan kuasa yang Engkau berikan dalam hidup kami, untuk kami berkata sesuai dengan firman-Mu, berkuasa untuk kami boleh mengampuni, bahkan kuasa untuk kami boleh mengerjakan mujizat. Karena kami percaya kuasa yang ada dalam diri kami lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sertai langkah kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berjalan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.